Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang pemikiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pemikiran tentang dunia Islam dan realitas hari ini. Pemikiran-pemikiran Buya ini terhimpun di dalam resonansi yang ditulisnya di Harian Republika. Kali ini saya akan secara spesifik berbicara tentang dunia Islam yang ringkih. Penggunaan istilah ringkih terasa lebih puitis dan tajam dibandingkan padanannya dalam istilah bahasa Indonesia. Itulah sebabnya kata ringkih digunakan. Lalu benarkah dunia Islam itu ringkih? Tanpa memerlukan data hasil riset yang mendalam, serta berdasarkan pengamatan yang umum, pasti jawabannya benar. Kesenjangan sosial ekonomi hampir merata di seluruh dunia Islam. Keadilan yang demikian keras diperintahkan oleh Al-Quran sama sekali tidak digubris oleh penguasa, yang barangkali si penguasa tadi sudah menunaikan ibadah haji berkali-kali. Dalam satu tulisannya, Buya Syafi'i Ma'arif mengutip penyair filosof Iqbal dari Pakistan. Hanya atas si muslim yang papa, kemurkaanmu ibarat kilat yang menyambar. Perhatikan, sudah papa kena murka lagi. Karena ini bahasa puisi simbolik seorang Iqbal, maka kita harus menyikapinya dengan kepala dingin sebagai pertanda dari kematangan spiritual kita yang prima. Apakah kemurkaan atas umat Islam itu tidak bisa dikoreksi lagi? Tentu Tuhan yang paling tahu. Atau keringkihan yang melanda dunia Islam yang dirasakan sejak lama masih pada tahap cobaan, agar umat ini menyadari betul kesalahan fatal yang telah diperbuatnya dengan menyandingkannya dengan tugas sejarah globalnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba bacalah koran, bukalah internet, kemudian tengoklah dunia Islam yang terbentang dari ujung bumi ke ujung bumi dengan jumlah umat sekitar 1,6 miliar manusia. Maka tuan dan puan akan tahu bahwa keringkihan itu terlihat di berbagai negara. Coba kita lihat sengketa Syiah Sunni di Irak belum mereda, masih berdarah-darah sampai detik ini. Begitu juga perang saudara sesama muslim di Syria yang telah merenggut nyawa puluhan ribu. Al-Quran sudah mendefinisikan bahwa seluruh umat beriman itu bersaudara dan harus selalu diupayakan terciptanya perdamaian di antara mereka. Alangkah sukarnya karena egoisme sektarian dan kepentingan politik kekuasaan telah menggantikan posisi Al-Quran sejak lama. Sebuah perbuatan khianat yang telanjang. Tetapi siapa yang masih mau berpikir ke arah ini? Ironisnya, sektarianisme sudah dibingkai dalam teori akademik serta menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai dalil pembenaran. Saya teringat pernyataan Buya Syafi'i Ma'arif yang dikutip dari Kiai Haji Amir Maksum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami secara benar oleh orang yang punya aklun sahih wa qalbun salim, akal sehat, murni, autentik, dan hati yang bening, tidak cacat. Buya Syafi'i selalu memberikan harapan bahwa
Kita harus bersedia melepaskan atribut-atribut keagamaan yang jelas-jelas berlawanan dengan perintah Al-Quran. Kalam Allah pungkasan yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kitab korektor sepanjang zaman sampai kehidupan dunia ini. Saya percaya, kata Buya, bahwa keringkian yang kita derita hanya dapat disembuhkan jika kita dengan jujur mau mengoreksi kelakuan yang telah menyimpang itu. Buya juga selalu mengingatkan. Katanya, saya tidak punya data berapa jumlah umat Islam yang harus mati setiap hari akibat perbedaan paham agama ini. Sebagian orang dengan mudah menilai teman seagama yang berbeda paham dengan label kafir. Jika di era klasik awal sebelum munculnya Sunni Syiah dan anak turunannya, sengketa internal umat Islam lebih banyak disebabkan oleh kepentingan kekuasaan politik. Apa yang dikenal dengan perang onta antara pengikut Ali, sepupu dan menantu Nabi, serta Aisyah, janda Nabi, tampaknya dipicu oleh politik kekuasaan ini. Ini semua adalah drama sejarah yang sungguh terjadi. Sumber manapun yang dibaca pasti akan bertemu fakta tragis itu. Buya tidak pernah absen, selalu memberikan peringatan kepada kita. Menurutnya, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sering beliau kutip, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau mengubahnya. Dunia Islam yang masih ringkih ini pasti bisa diubah asal kita sendiri mau mengubahnya dengan jalan mengoreksi perilaku menyimpang yang kita anggap benar selama ini. Buya sepertinya sering juga mengatakan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain kecuali ayat yang tadi saya bacakan itu dijadikan sebagai acuan tertinggi. Perkara ilmu dan teknologi tidak terlalu sulit untuk dikuasai. Tetapi perubahan sikap batinlah yang amat mendesak untuk kita lakukan hari ini. Oke pemirsa, semoga apa yang saya uraikan tadi terkait dengan pemikiran Buya menjadi bahan untuk kita renungkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.